sudah tampil, Ibu, Bapak? Mulai tampil. Sudah, oke. Masih Belum Pak, belum Pak. masih gelap. Ya sudah tampil Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud, Bapak Asep Kusmayadi. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Khusus dan Tinggi Puspesnas Kemdikbud, Bapak Misbah Fikrianto. Yang terhormat Bapak Ibu Pembimbing atau Pengelola Universitas. Yang terhormat Bapak juri LIDM yang kali ini menjadi narasumber. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia LIDM 2020 di Puspresnas. Yang terhormat juga para peserta sosialisasi. Baik, saya akan mulai untuk sosialisasi terkait dengan divisi 3 yaitu kreasi video. Nah, para mahasiswa yang budiman, kita lihat bahwa Indonesia dalam teknologi, di mana Indonesia sekarang memang sudah berkembang teknologi, baik teknologi digital maupun teknologi yang lainnya. Khusus untuk teknologi di bidang video, kita lihat di sini bahwa oleh Hotsuite itu dikatakan bahwa website yang sering dibuka, yang paling sering dibuka oleh user itu adalah, ini saya tampilkan dua terbesar. Yang pertama Google, tentu saja karena ini adalah search engine yang populer. Lalu kemudian yang kedua adalah YouTube. Artinya apa? Artinya dengan banyaknya akses terhadap YouTube, di situ bahwa video menjadi suatu hal yang menarik bagi user. Oleh karena itu, video dilombakan dalam LIDM kali ini. Nah, kita lihat bahwa selain memang YouTube ini menjadi potensi besar, juga sekarang ini kita berada di abad 21, di mana dikatakan tadi oleh Pak Kapus juga bahwa salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang, salah satunya adalah literasi skill. Di mana literasi skill ini salah satunya adalah literasi tentang media. Nah, oleh karena itu kita lihat di beberapa media bahwasannya banyak anak-anak muda sekarang ini menjadi YouTuber gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah dunianya beda dengan dunianya orang tua kita ya, orang tua kita. Nah, dunia sekarang adalah dunia media, sehingga salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh anak muda sekarang yaitu literasi media. Lalu kemudian kita lihat fakta mengenai video, bahwasannya sekarang ini pembelajar cenderung mengingat hanya 10% dari konteks teks. Kita lihat bahwa bagaimana cara orang melihat, bahwasannya dia akan lebih besar dengan cara melihat. Ya, sehingga sekarang 65% kita lihat bahwa seseorang akan mengingat itu melalui visual. Bahkan 90% dari konten audio visual. Jadi bukan hanya saja melihat, tetapi juga ada audionya. Ini untuk mengingat menjadi lebih besar dibandingkan hanya dengan konten teks, yaitu 95% ya. Artinya audio visual ini adalah video. Lalu kemudian traffic internet sekarang didominasi oleh penggunaan video sebesar 80%. Artinya orang-orang menggunakan internet, di situ sebagian besar digunakan untuk mencari video sebetulnya. Ini berkorelasi dengan slide pertama tadi, bahwasannya memang website yang banyak diakses oleh orang-orang itu adalah YouTube. Di sini juga dikatakan bahwa traffic internet didominasi oleh penggunaan video sebesar 80%. Lalu kemudian tahun sekarang
organisasi sebanyak 98% itu berencana untuk mengimplementasikan video sebagai bagian dari strategi pembelajaran digital. Artinya organisasi di sini adalah bisa sekolah, bisa organisasi perusahaan atau yang lainnya. Mereka pada tahun sekarang ini akan mengimplementasikan mungkin diklat-diklat, mungkin materi pelajaran itu melalui video seperti itu. Apalagi dengan adanya pandemi sekarang, video menjadi satu hal yang menjadi alternatif untuk menyampaikan materi. Orang bisa upload ke YouTube, lalu kemudian siswa atau siapapun bisa melihatnya di YouTube, lalu kemudian memberikan feedback seperti itu. Nah, terkait dengan lomba Inovasi Digital Mahasiswa tahun 2020, di situ ada salah satu bagian perlombaan yaitu divisi 3 dengan judul kreasi video. Nah, kreasi video itu mengusung tema untuk Sustainable Development Goal. Namun di sini ada subtema yaitu bagaimana orang dalam masa pandemik ini bisa bertahan gitu ya, bisa bertahan atau melakukan adaptasi kebiasaan baru gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, ataupun juga terkait dengan pendidikan, bagaimana pendidikan diselenggarakan terkait dengan pandemik sekarang ini. Nah, di Sustainable Development Goal ini ada 17 tujuan. Jadi untuk peserta nanti tidak terbatas ya, ada 17 tema di sini untuk Sustainable Development Goal ini. Ada mulai tanpa kemiskinan, lalu kemudian tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, kemudian pendidikan berkualitas. Nah, ini perlu dicermati oleh peserta nanti di 17 goal ini. Kebanyakan memang menyorotinya poin nomor 4 ya, quality education. Padahal masih ada 16 subtema lainnya yang bisa dipilih oleh peserta gitu ya. Tadi sudah disebutkan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera. Lalu kemudian poin 5-nya adalah kesetaraan gender. Kemudian poin 6 air bersih dan sanitasi layak. Poin 7-nya energi bersih dan terjangkau. Poin 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Poin 9-nya, industri, inovasi, dan infrastruktur. Poin 10, berkurangnya kesenjangan. Poin 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Poin 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lalu kemudian poin 13, penanganan perubahan iklim. Poin 14, ekosistem lautan. Poin 15, ekosistem daratan. 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan poin 17 yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi sebetulnya untuk tema di kreasi video ini dari Sustainable Development Goal saja sudah 17 subtema gitu ya, bisa dipilih oleh peserta yang dikaitkan dengan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemik sekarang ini, atau khusus untuk pendidikan, bagaimana penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan terkait dengan kondisi pandemi sekarang ini. Nah, para peserta di sini untuk kreasi video ini modelnya banyak ya, jenisnya banyak. Silahkan, ada model tutorial, kemudian lucu dan unik, ada konsepnya tentang berita, bahkan ada cover lagu gitu ya, unik, aneh dan menarik. Kemudian ada tentang alam dan wisata. Nah, ini silakan untuk dikreasikan oleh peserta, ya. Seperti juara lomba 1 LIDM untuk ya, durasinya pendek, hanya 3 menit saja. 3 menit itu isi. Intro boleh silakan di luar, lalu kemudian credit title juga boleh, itu di luar daripada 3 menit. Yang penting isinya 3 menit. Ini menjadi salah satu poin penilaian juga. Lalu kemudian resolusi video yang disarankan adalah 720 piksel atau 1080 piksel ya. Untuk 4000 piksel belum diperbolehkan karena memang di YouTube pun baru 720 sampai 1080. Lalu kemudian video diupload ke YouTube nanti. Video diupload ke YouTube dengan judul LIDM 2020 divisi 3 kode PT, nanti kode PT bisa dilihat, kemudian nama tim dan judulnya apa. Nah, ini
video yang telah dibuat diuploadkan ke YouTube. Lalu kemudian video pun harus bersifat orisinil atau tidak pernah dan atau tidak sedang diikutsertakan dalam lomba serupa. Jadi kalau ada perlombaan video ini tidak boleh dilombakan di LIDM juga atau di lomba yang lain juga, ini nggak boleh. Lalu kemudian bukan cuplikan yang diambil dari video-video orang lain ya, jadi diambil dari YouTube atau sumber yang lainnya, lalu kemudian dipotong gitu ya, kemudian disambung, setelah itu diekspor menjadi media, itu nggak boleh. Tapi kalaupun tadi ya kekurangan data misalnya perlu mengambil video orang lain, boleh saja sebetulnya kita lihat komposisinya berapa persen gitu ya. Kalau 100% tadi udah nggak boleh, tapi kalau hanya sedikit saja, lalu kemudian itu diambil dari cuplikan orang lain, itu harus menampilkan courtesy-nya ya, harus menampilkan sumbernya siapa gitu di video tersebut. Lalu kemudian untuk musik pun perlu diperhatikan, harus menggunakan musik yang bebas daripada royalti. Artinya peserta tidak boleh menggunakan musik yang sifatnya komersil seperti itu ya, itu tidak boleh. Karena selain berimbas kepada penilaian juga ini berimbas kepada ketika sudah diupload di YouTube ya. Video tidak bisa dinilai seperti itu karena sudah diblok oleh YouTube. Lalu kemudian video harus menampilkan atau memuat logo LIDM ya, logo LIDM di kanan atas. Ya, seperti terlihat di tampilan para panelis juri sekarang, ini ada logo LIDM tahun 2020 di pojok kanan atas. Nah, itu harus dimunculkan di video yang peserta buat. Oke. Yang berfungsi sebagai watermark ya, yang berfungsi sebagai watermark. Tadi untuk cuplikan harus menyebutkan courtesy, itu sudah ya dibahas. Lalu kemudian untuk penilaian yang pertama bagaimana video tadi itu yang dibuat oleh peserta itu harus meningkatkan kepedulian pendidikan gitu ya. Harus ada muatan pendidikan di situ. Lalu kemudian memuat ketahanan masyarakat menghadapi pandemik. Ya. Bagaimana videonya itu ada muatan mengajak masyarakat untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi pandemik, atau video tersebut juga misalnya memuat membuat cara-cara baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu kemudian kualitas teknis media ya. Satu, mulai dari openingnya, kemenarikannya seperti apa di opening, itu menjadi poin penilaian. Lalu kemudian daya tarik penyajian ya. Lalu kemudian aspek audio, visual, narasi dan animasi. Nah, ini harus diperhatikan juga. Artinya banyak teknis yang bisa kita terapkan dalam membuat video, seperti misalnya teknik pengambilan kamera ya, sudut, angle gitu, low angle, high angle misalnya, itu kesannya apa, itu juga harus diperhatikan. Lalu kemudian panning ya, tilting, itu juga harus diperhatikan. Konsepnya seperti apa, penggunaan tekniknya juga harus pas ya. Lalu kemudian video tadi memberikan pengaruh pada perubahan perilaku masyarakat ya. Jadi videonya memberikan semacam ya mungkin persuasif gitu ya kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat dia akan merubah perilakunya. Kemudian poin 5 dalam penilaian babak penyisihan ini, idenya harus baru. Jangan idenya ya boleh saja sebetulnya pakai ATM gitu ya, tapi yang originalitas itu yang lebih bagus gitu ya, yang original itu yang lebih bagus. Lalu kemudian untuk rekognisi dan feedback juga diperhitungkan walaupun hanya 5% dari bobot ya. Seperti misalnya jumlah like, view, and share gitu ya. Seperti video juara sekarang itu 1.600-an ya. 1.600 itu bagus juga. Silakan metode untuk share seperti apa, promosikan videonya oleh peserta sehingga menghasilkan jumlah like, view, and share itu banyak. Lalu kemudian untuk babak final
itu ada penilaian tersendiri ya. Penilaian tersendiri mulai dari ide dasar pembuatannya seperti apa itu harus dijelaskan, lalu kemudian kejelasan pesan juga harus diperhatikan. Di sini ada mulai kejelasan pesan, artinya dari sudut video maupun dari sudut presentasi nanti ya, karena videonya nanti Anda harus presentasi di waktu final nanti. Lalu kemudian dipresentasikan teknik pembuatan video ya, mulai dari pengambilannya seperti apa, editingnya bagaimana, ngambil suaranya seperti apa, membuat musiknya bagaimana. Itu juga dijelaskan oleh peserta. Lalu kemudian poin kelancaran ya, suaranya jelas, bahasa yang digunakan juga baik gitu ya. Kemudian dalam proses tanya jawab seperti apa. Nah, para peserta nanti setelah para peserta secara umum tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana mulai dari mendaftar, lalu kemudian setelah itu berkreasi membuat video, upload ke YouTube seperti itu. Setelah upload ke YouTube, di situ sudah mulai penilaian nantinya oleh tim juri. Setelah upload ke YouTube, nanti peserta akan diundang untuk menjadi finalis. Ya. Di finalis nanti peserta akan mempresentasikan apa yang sudah dibuatnya, ya, apa yang sudah dikreasi dalam membentuk video. Nah, kadang-kadang untuk membuat video sekarang itu sudah umum ya. Tapi bagaimana mempromosikannya, bagaimana mempresentasikan itu yang poin penting juga. Sehingga kadang-kadang ketika membuat video kreasinya bagus, tetapi ketika final menyampaikan itu nggak bagus. Nah ini menjadi kontradiksi ya. Artinya kualitas videonya bagus, lalu kemudian setelah dipresentasikan, yang presentasinya tidak bisa membawakan. Nah ini juga menjadi hal yang merugikan buat tim nantinya. Sehingga ketika nanti peserta sudah terpilih menjadi finalis, peserta harus bersiap untuk melakukan presentasi untuk mempromosikan videonya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh juara LIDN tahun 2019 ya. Ini dari segi judul juga ada pemilihan kata-kata yang baik ya. Ini ada juara 1, 2, 3 dan harapan. Saya tampilkan hanya juara 1 saja, nanti juara 2 dan yang lainnya peserta bisa men-search di Google, di YouTube ya, dengan keyword LIDM 2019 misalnya, nanti muncul. Ini saya tampilkan untuk, mohon maaf, sebelumnya saya belum share video.